Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan guru, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari, sehingga semakin hari kami semakin baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita hari ini memasuki bab yang ketiga, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Dan kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Gideon. Mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani memakai kata bataks. Artinya lebih confidence, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan Tuhan artinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki kesanggupan untuk menjamin hidupnya. Nah, jadi dari kedua kata ini, maka kita dapat simpulkan, mengandalkan Tuhan artinya mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti mampu menggenapi janjinya atas hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berjanji bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi semua orang yang mengasihinya dan menaruh harapan kepadanya. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan berdasarkan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, karena itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Artinya percaya bahwa Tuhan menjamin hidup dan masa depannya. Jadi walaupun hari ini mengalami banyak hal yang sulit, ya kan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka dia percaya bahwa masa depannya dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang nyata, yang real di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Jadi hope, ada orang panjangkan di situ. Hope, hold on, faint ends. Orang yang berpengharapan Tuhan pada Tuhan percaya bahwa semuanya masalah persoalan pasti akan berakhir dan akan diganti dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kemenangan, dengan keberhasilan. Karena itu orang yang mengandalkan Tuhan pasti memiliki pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bertumbuh baik secara mental, karakternya, kerohaniannya di dalam Tuhan, sehingga orang ini akan terus-menerus bertumbuh semakin hari, menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan.
Jadi sama seperti anak-anak, ya, ketika dia tumbuh mulai berjalan, dia jatuh bangun, tapi sampai satu hari dia dapat berjalan, kemudian dapat berlari, kemudian dia dapat menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan juga sama. Mungkin hari ini kita jatuh bangun di dalam iman kita, tapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita akan terus belajar untuk berdiri, belajar bangkit dari kegagalan, ya kan? Bangun, jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Nah, itu jadi bertumbuh terus di dalam Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang mengandalkan Tuhan yaitu hidupnya berbuah, menghasilkan buah yang manis dari pohon yang baik. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti orang itu akan produktif, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin belajar, sehingga dia semakin hari semakin baik sifatnya, karakternya, belajarnya, tanggung jawabnya, dan orang dapat melihat dan menikmati hasilnya. Jadi semakin hari karena bertumbuh dalam Kristus dan dia menghasilkan buah, dan buahnya itu akan memberi dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menghasilkan buah-buah iman, ya, buah-buah roh. Orang itu akan selalu bersuka cita, dapat menghadapi masalah, dapat menanggung segala sesuatunya. Nah, jadi walaupun bermasalah, tetapi dia dapat mengatasinya karena Tuhan bersama dengan dia. Jadi menghasilkan buah yang manis, ya, bukan yang asam. Ada buah yang asam. Ini. Jadi buah yang manis. Menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang banyak, ini harus menjadi tujuan hidup orang percaya. Berbuah bagi Kristus menjadi satu tuntutan bagi kita setiap orang, sebab kehidupan rohani yang bertumbuh ditandai dengan buah yang dihasilkannya. Jadi iman kita bertumbuh atau tidak, kita hidup mengandalkan Tuhan atau tidak, nampak dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita dengan orang lain, bagaimana sikap kita ketika menghadapi berbagai persoalan, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami hal yang tidak baik. Nah, dari situ nampaklah kita ini orang-orang yang hidupnya mengandalkan atau Tuhan atau tidak. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Nah, tugas, ya, kalian buat tugas. Nah, carilah perbedaan, 5 perbedaan, ya, sikap atau cara hidup orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan diri sendiri. Itu nampak perbedaannya. Bagaimana orang mengandalkan Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kamu telaah sendiri bagaimana orang yang hidupnya mengandalkan diri sendiri. Nah, tugas ini kamu tulis di kertas ujian sekolah dan kumpulkan ketika hadir di sekolah pada bulan depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.